Shalom, selamat pagi. Senang sekali pada pagi hari ini kembali saya menyapa saudara-saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan melalui program motivasi pagi pada hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia modern ini banyak tempat perkantoran atau gedung-gedung yang dipergunakan dalam aktivitas kehidupan, bisnis dan sebagainya. Itu diperlengkapi dengan sistem keamanan yang paling tinggi. Tetapi realita yang ditemukan, tidak ada satupun tempat, tidak ada satupun ruangan atau gedung yang dibangun yang benar-benar aman. Nah, pada pagi hari ini kita bersyukur firman Tuhan boleh sampai kepada kita. Kalau kita mau tanya di mana di dunia ini ada tempat yang paling aman, di mana di dunia ini ada tempat yang paling safety untuk kehidupan kita, jawabannya tidak ada. Tetapi firman Tuhan hari ini akan kita renungkan bersama-sama. Ada dua hal penting yang menjadi gagasan, ide pokok dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah sumber perlindungan kita. Allah itu adalah tempat perlindungan yang paling aman dalam kehidupan kita. Ini disampaikan oleh Raja Daud karena Raja Daud sangat menyadari ketika dia melarikan diri, ketika dia dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, dia mengambil kesimpulan bahwa ketika dia ada di hadapan Tuhan, ketika dia menikmati hadirat Tuhan, itulah tempat perlindungan yang paling aman bagi hidupnya dan bagi jiwanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ini melegakan bagi kita, karena kita tahu ada tempat yang paling aman untuk kita berlindung, yaitu kita berada dalam hadirat Tuhan setiap saat. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ide pokok dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan yang kita butuhkan. Dalam hidup kita seringkali kita bisa menjadi lemah karena depresi, karena kecapean, karena banyaknya masalah. Kita merasa tidak mampu berbuat apa-apa, kita merasa tidak berdaya lagi. Tetapi kita bersyukur hari ini kita boleh disegarkan melalui firman Tuhan ini, bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang kita butuhkan dalam hidup ini. Maka kalau engkau mulai lemah, kalau engkau mulai tak berdaya menghadapi situasi-situasi yang berat dalam hidupmu, mari mendekatlah kepada Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan itu akan memberi kekuatan yang baru, memberikan kemampuan yang baru bagi kita untuk melewati setiap persoalan beban yang kita alami. Ide pokok yang ketiga adalah bahwa sebagai penolong dalam kesesakan, Allah itu sangat terbukti. Artinya Tuhan itu sudah berkali-kali menunjukkan pertolongannya kepada kita, bahwa Allah itu bukan hanya sekali menolong kita. Kalau sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, itu berarti itu sudah berulang-ulang Tuhan kerjakan untuk menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu kita tidak perlu ragu lagi ketika ada beban, ketika ada persoalan, mari datang kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan selalu terbukti dan terbukti dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya sekedar memberi janji-janji saja, tetapi berulang kali Tuhan sudah membuktikan pertolongannya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, rekan-rekanku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi beban yang saat ini rekan-rekan alami.
Saya tidak tahu kesesakan-kesesakan apa yang sekarang saudara-saudara alami. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa memperoleh kelegaan di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang paling aman bagi jiwa kita. Allah itu adalah sumber kekuatan yang kita butuhkan. Ketika kita lemah, kita mendekat kepada Tuhan dan Tuhan beri kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berulang-ulang Tuhan membuktikan pertolongannya, kasihnya kepada kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lari kepada pribadi yang lain selain daripada kepada Tuhan. Untuk itu, teman-teman, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki hari ini. Mari kita bekerja, mari kita beraktivitas sepanjang hari ini sambil mengingat pesan Tuhan hari ini. Maka kita akan giat dalam pekerjaan kita akan semangat melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Karena ada Tuhan yang siap menolong, siap memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan, dan kita diberkati oleh Tuhan. Salam.